Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan bongkar tuntas soal pinjol atau pinjaman online. Tapi ini bukan sekedar bahas utang piutang ya. Kita bakal lihat gimana sebuah sistem sengaja dirancang untuk menjebak kita lewat kekuatan psikologi dan matematika yang sering kali nggak kita sadari. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sih orang yang kelihatannya pintar, punya kerjaan, punya gaji tetap, kok bisa-bisanya kejebak di lingkaran setan utang pinjol? Ini aneh kan? Jebakan ini ternyata nggak cuma mengincar mereka yang kepepet, tapi siapa saja. Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, coba lihat perbandingan ini deh. Jelas banget kan bedanya? Di satu sisi ada pinjol. Cuma butuh 5 menit, klik sana-sini, duitnya langsung masuk ke rekening. Bandingin sama bank yang prosesnya bisa berminggu-minggu, butuh banyak dokumen, wawancara, pusing duluan. Nah, kemudahan inilah pintu masuknya. Menggoda banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian pertama penelusuran kita. Kita akan mulai mengungkap apa sih yang ada di balik layar, mekanisme tersembunyi dari jebakan yang seringkali baru kita sadari pas semuanya udah terlambat. Jadi, ini yang paling penting untuk dipahami. Aplikasi pinjol itu bukan sekedar aplikasi buat pinjam uang, bukan. Mereka ini sebetulnya ya bisa dibilang senjata psikologis yang canggih yang dirancang khusus untuk memanfaatkan cara otak kita berpikir dan mengambil keputusan. Oke, mari kita bedah dari sisi psikologinya. Jebakan pinjol itu nggak dimulai dari dompet atau rekening, tapi dari kepala kita sendiri. Cara mereka mendesain aplikasinya itu sengaja banget menargetkan kelemahan-kelemahan alami kita dalam berpikir soal uang dan waktu. Nah, ini istilah kerennya hyperbolic discounting. Gampangnya gini, otak kita itu secara alami lebih suka imbalan kecil yang bisa didapat sekarang juga daripada imbalan besar yang harus nunggu nanti. Jadi uang yang cair dalam 5 menit itu terasa jauh lebih menarik meskipun artinya kita harus bayar bunga yang jauh lebih gede di masa depan. Kutipan ini benar-benar ngena ya, karena prosesnya serba digital, cepat, dan nggak ada interaksi sama orang, otak kita nggak merasa sedang berutang. Nggak ada rasa sakitnya. Malah rasanya tuh kayak, wah dapat rezeki nomplok, kayak dapat bonus atau gaji tambahan gitu. Intinya, seluruh proses yang dibikin super gampang, tanpa kertas, tanpa ketemu orang, itu sengaja dirancang untuk menghilangkan keraguan dan rasa sakit psikologis yang biasanya muncul waktu kita mau ngutang. Semuanya dibikin begitu cepat, sampai-sampai kita nggak punya waktu buat mikir 2 kali. Oke, tadi kita udah bahas kenapanya dari sisi psikologi. Nah, sekarang kita pindah ke gimananya dari sisi matematika. Kita bakal lihat gimana spiral utang itu bekerja. Dan ini sama sekali bukan kebetulan. Kita semua pasti udah sering dengar istilah gali lubang tutup lubang. Ini udah jadi rahasia umum. Tapi, yang jarang kita sadari adalah seberapa cepat lubang itu bisa berubah jadi jurang yang dalam banget dan mustahil buat ditutup. Coba kita lihat skenarionya ya. Awalnya pinjam 5 juta rupiah. Kelihatannya sih aman lah ya, bisa diatur. Terus ada bunga harian 0,4%. Angkanya kecil banget kan? Tapi ini pemicunya. Begitu tagihan pertama datang dan uangnya nggak cukup, apa solusi termudah? Ya pinjam lagi dari aplikasi lain buat bayar utang pertama. Dan disinilah spiral neraka itu dimulai. Dan inilah hasilnya. Dari pinjaman awal yang cuma 5 juta, karena terus-terusan gali lubang tutup lubang cuma buat bayar bunga dan denda, dalam waktu singkat utangnya bisa meledak jadi 20 juta rupiah, 4 kali lipat. Dan yang perlu kita tahu, angka tadi itu bukan kecelakaan. Ini memang inti modal bisnis mereka. Suku bunga dan denda keterlambatannya itu sengaja dibuat sedemikian rupa supaya Anda terus terjebak, terus meminjam, dan jadi hampir mustahil untuk lunas. Oke, kita sudah lihat betapa bahayanya jebakan ini. Tapi jangan putus asa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bisa keluar dari jeratan ini? Apa langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil? Ini adalah aturan nomor 1 yang paling krusial dan sama sekali nggak bisa ditawar. Apapun kondisinya, sekepet-kepet apapun, stop. Berhenti mengambil pinjaman baru untuk membayar utang yang lama. Pokoknya berhenti menggali. Titik. Oke, ini langkah-langkah praktisnya. Pertama, jelas putuskan siklusnya. Kedua, beranikan diri hadapi kenyataan. Catat semua utang Anda, dari yang paling kecil sampai paling besar, biar jelas petanya. Ketiga, mulai bangun dana darurat, sekecil apapun. Anggap ini benteng pertahanan Anda biar nggak balik lagi ke pinjol. Dan yang terakhir, jangan malu, jangan ragu, cari bantuan profesional. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Setelah kita tahu cara kerja jebakan ini, baik dari sisi psikologi maupun matematika, pertanyaannya bukan lagi cuma gimana saya bisa selamat, tapi
gimana cara kita bisa melindungi keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita dari bahaya ini. Karena ini bukan lagi pertarungan sendiri-sendiri, tapi tanggung jawab kita bersama.